Oscar pensiun usai kolaps di lapangan. Mantan gelandang Chelsea dan juga timnas Brasil yakni Oscar dos Santos resmi pensiun dari sepak bola setelah mengalami insiden serius pada kondisi kesehatannya. Kabar tersebut diumumkan oleh Sao Paulo. Oscar mengakhiri kontraknya lebih cepat meski sebelumnya masih terikat kontrak hingga tahun 2027. Paolo Maldini dikabarkan jadi kandidat presiden FIGC yang baru. Gabriel Gravina telah mundur dari jabatan Presiden Federasi Sepak Bola Italia dan kini Paolo Maldini dilaporkan menjadi salah satu kandidat penggantinya. Menurut surat kabar dari La Stampa, Maldini adalah kandidat Presiden Federasi Sepak Bola Italia yang baru dan opsi itu keluar dari mulut sang Menteri Olahraga yakni Andrea Borghi. Musim Arsenal yang awalnya menjanjikan bisa berakhir mengecewakan. Arsenal memasuki fase genting di musim ini dengan tekanan yang semakin besar. Harapan meraih 4 gelar perlahan runtuh dan kini menyisakan tanda tanya besar. Kehilangan 2 gelar dalam waktu yang berdekatan mengubah arah Arsenal musim ini. Momentum yang sebelumnya terjaga kini terganggu oleh hasil negatif dan situasi ini membuat tekanan meningkat secara signifikan. Ekspektasi tinggi yang dibangun di awal musim kini berbalik menjadi beban untuk Arsenal. Leeds United ke semifinal setelah 39 tahun. Lengkap sudah komposisi 4 tim yang akan berlaga di semifinal Piala FA. Leeds United kini menyusul Manchester City, Chelsea dan juga Southampton setelah mengalahkan West Ham United lewat adu penalti. Bagi Leeds United, kesuksesan menyingkirkan West Ham United pada perempat final punya makna tersendiri. Kemenangan itu mengakhiri sebuah penantian panjang di Piala FA. Mereka sudah menanti 39 tahun untuk kembali menembus semifinal. Semifinal FA Cup, Leeds United ketemu dengan Chelsea, Man City ketemu dengan Southampton. Undian semifinal FA Cup menghadirkan 2 laga menarik yang mempertemukan klub-klub besar Inggris. Kompetisi Piala FA musim ini memasuki fase krusial setelah babak perempat final rampung digelar. Man City akan menghadapi Southampton dalam perebutan tiket ke final. Sementara itu Chelsea dijadwalkan berhadapan dengan Leeds United dalam duel yang tak kalah menarik. Seluruh pertandingan semifinal FA Cup akan berlangsung di Stadion Wembley pada akhir April. Manchester City tak bosan main di Wembley. Manchester City akan kembali bermain di Wembley Stadium setelah memastikan diri lolos ke semifinal Piala FA. The Citizen merasa bermain di stadion keramat tersebut selalu menjadi momen spesial. Manchester City sendiri baru saja menjalani laga di Wembley belum lama ini. Pada laga final di Piala Liga Inggris yang berlangsung di tanggal 22 Maret, tim asuhan dari Guardiola sukses mengalahkan Arsenal 2-0. Kini Manchester City memiliki kesempatan besar untuk menambah koleksi trofi musim ini melalui ajang yang berbeda yakni FA Cup. Di Liga Inggris, peluang City untuk bisa mengejar Arsenal pun sebenarnya masih terbuka lebar. Gerrard sebut Mo Salah kehilangan kepercayaan diri. Pemain Liverpool yakni Mohamed Salah dinilai sedang kehilangan kepercayaan dirinya. Mantan kiper Man City yakni Gerrard yang melontarkan pernyataan tersebut. Gerrard menilai bahwa Salah tampil berbeda saat membela Liverpool melawan Manchester City kali ini. Pemain asal Mesir itu dianggap sudah tidak seperti Salah yang dikenal di masa lalu. Usai diajar Manchester City, Liverpool ditunggu laga berat di Paris. Liverpool akan menjamu PSG dalam lanjutan Liga Champions. Si Merah menatap laga itu dengan bayang-bayang kekalahan telak dari Manchester City. Langkah Liverpool jelas tidak akan mudah untuk merengkuh piala di kasta tertinggi sepak bola antar klub Eropa tersebut. PSG akan menjadi tantangan besar pada babak perempat final, dan manajer Liverpool yakni Arne Slot menegaskan bahwa kekalahan dari Manchester City jelas bukan model bagus untuk menghadapi Les Parisiens. Szoboszlai sebut Liverpool tak punya daya juang dan mentalitas. Dominic Szoboszlai mengakui Liverpool banyak melakukan kesalahan saat dibantai oleh Manchester City. Selain itu, faktor krusial lainnya adalah daya juang yang lemah. Kegagalan memaksimalkan sejumlah kesempatan menjadi awal petaka Liverpool, diikuti dengan kecerobohan di lini pertahanan. Simeone Inzaghi tak akan gantikan Gennaro Gattuso. Pelatih Al Hilal yakni Simeone Inzaghi mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan menjadi pelatih timnas Italia selanjutnya untuk bisa menggantikan posisi dari Gennaro Gattuso. Tapi Inzaghi yakin Italia pasti akan bangkit dalam waktu yang dekat. Nama Inzaghi telah disebut-sebut oleh beberapa media Italia sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Gattuso sebagai pelatih kepala tim nasional. Namun ia secara efektif telah menolak kemungkinan tersebut.
Antonio Conte dikabarkan tertarik kembali latih timnas Italia. Timnas Italia hingga kini belum memiliki pelatih baru. Antonio Conte dikabarkan tertarik untuk bisa kembali menangani Cliasuri. Meski kontrak Conte bersama Napoli masih berlaku hingga tahun 2027, pelatih berusia 56 tahun itu dilaporkan ingin kembali menangani timnas Italia. Anda harus berpisah dengan Napoli pada akhir musim ini. Conte sendiri bukan orang asing bagi Cliasuri. Ia pernah menangani timnas Italia pada periode Agustus 2014 hingga Juni 2016. Real Madrid alihkan fokus ke Bayern Munchen. Real Madrid diminta segera melupakan kekalahan 1-2 dari Mallorca di ajang La Liga dan fokus ke laga besar melawan Bayern Munchen di Liga Champions. Pelatih Alvaro Arbeloa menegaskan, hasil buruk tersebut tidak boleh memengaruhi mentalitas dari tim. Ia meminta para pemain langsung mengalihkan fokus begitu pertandingan selesai. Menurutnya, laga kontra Bayern Munchen jauh lebih penting karena menjadi bagian krusial dalam perjalanan Real Madrid di Eropa musim ini. Arbeloa juga menekankan pentingnya kepercayaan diri dan juga fokus penuh dari para pemain dengan dukungan supporter di Santiago Bernabeu. Laga ini bisa menjadi momentum kebangkitan dari Real Madrid. Manchester United siap cuci gudang dan rombak sekuatnya. MU mulai menyusun langkah besar jelang bursa transfer musim panas dengan rencana melepas sejumlah pemain. Cuci gudang ini menjadi bagian dari strategi perombakan skuad demi menjaga performa kompetitif. MU tidak hanya fokus pada penjualan pemain tetapi juga memperkuat tim dengan rekrutan yang baru. Langkah Manchester United ini merupakan bagian dari proyek jangka panjang yang sedang dijalankan. Klub ingin membangun tim yang lebih muda dan juga kompetitif. Manchester United terancang rencana transfer 2 triliun rupiah. MU dikabarkan menyiapkan rencana besar di bursa transfer dengan nilai mencapai 2 triliun rupiah. Strategi ini dilakukan dengan melepas hingga 8 pemain demi merombak skuad. Beberapa nama seperti Rashford dan juga Rasmus Hojlund berpotensi dijual permanen dengan target pemasukan besar dari keduanya. Selain itu, Manuel Ugarte dan juga Joshua Zirkzee kini masuk ke dalam daftar jual meski kemungkinan dilepas di bawah harga beli. Langkah ini menjadi bagian dari perombakan skuad untuk bisa menjaga keseimbangan tim sekaligus mendanai pembelian pemain baru. Inter Milan dan juga Juventus monitori Andre Onana. Masa depan dari Andre Onana di MU tengah menjadi sorotan. Performa yang belum konsisten membuat kiper asal Kamerun tersebut kini mulai diragukan. Bahkan klub dikabarkan siap melepasnya pada bursa transfer musim panas nanti. Situasi ini langsung menarik minat dua klub besar Eropa, Inter Milan dan juga Juventus. Inter bahkan mempertimbangkan untuk bisa memulangkan Onana yang sebelumnya pernah tampil impresif bersama mereka. Di sisi lain, Onana disebut terbuka kembali ke Serie A demi menghidupkan kembali performanya. Jika transfer ini terwujud, musim panas nanti bisa menjadi titik balik penting bagi karirnya. Fabrizio Romano ungkap peluang Milan datangkan Robert Lewandowski. Fabrizio Romano mengungkapkan adanya peluang bagi Milan untuk bisa mendatangkan Robert Lewandowski. Namun terdapat kendala besar terkait masalah gaji. Robert Lewandowski dianggap sebagai sosok ideal untuk mengisi lini depan AC Milan musim depan dengan status bebas transfer. Meskipun tidak memerlukan biaya transfer, besaran gaji sang pemain menjadi batu sandungan utama bagi manajemen. Fabrizio Romano menjelaskan satu-satunya cara untuk melihat Lewandowski bermain di Serie A adalah jika sang pemain bersedia memotong gajinya secara drastis. Newcastle United cari pengganti Kieran Trippier. Newcastle United kini menyadari bahwa mereka harus mencari pengganti dari Kieran Trippier karena bek veteran itu meninggalkan klub pada musim panas. Nama Rico Lewis disebut-sebut sebagai pemain yang mungkin akan diincar oleh Newcastle United di musim panas nanti setelah pemain berusia 21 tahun tersebut kehilangan tempat di tim utama Manchester City. City diperkirakan akan meminta lebih dari 30 juta euro untuk Lewis yang sedang memiliki kontrak hingga tahun 2030. Krisis finansial Barcelona persulit operasi transfer Yan Diomande. Di tengah ketidakpastian masa depan dari Rashford, Barcelona terus memperkaya opsi dalam mendatangkan penyerang sayap. Kali ini Barcelona mulai melirik opsi lain untuk mendatangkan Yan Diomande dari RB Leipzig. Barcelona cukup peka terhadap bintang muda yang tengah disorot dalam beberapa waktu belakangan. Akan tetapi Barcelona harus berpikir ulang karena mendatangkan Yan Diomande terbilang mustahil. Menurut laporan, tuntutan biaya transfer dari RB Leipzig yang dikatakan melebihi 100 juta euro yang hampir mustahil untuk dipenuhi oleh klub Catalan yang sedang mengalami kesulitan.
Manchester United incar gelandang andalan Los Blancos. MU dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah besar untuk bisa membujuk gelandang Aurelien Tchouameni agar bersedia pindah dari Madrid di bursa transfer musim panas. Pemain 26 tahun itu memiliki sisa kontrak 2 tahun di Santiago Bernabeu yang dilengkapi dengan klausul pelepasan senilai 1 miliar euro. Laporan dari Sport menyebutkan bahwa klub Liga Inggris tersebut tengah mempertimbangkan tawaran besar untuk bisa memboyongnya ke Premier League. Liverpool jajaki transfer bintang milik Real Madrid. Liverpool tengah menjajaki kemungkinan mendatangkan bintang Real Madrid yakni Vinicius Junior dalam bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari tim Talk, perwakilan dari klub Merseyside tersebut sudah melakukan pembicaraan dengan agen pemain asal Brasil. Vinicius yang kontraknya dengan Madrid berlaku hingga tahun 2027 menjadi incaran klub-klub di Liga Inggris lainnya. Walaupun Vini biasanya bermain di sisi kiri, dia bisa menggantikan peran dari Mo Salah yang akan meninggalkan Liverpool di akhir musim nanti.